Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hormat Rektor Institut Pesantren Maqdolul Falah Agus Ghafarozin Al-Majistir. Yang terhormat Bapak Iqbal selaku narasumber dalam acara talk show. Yang terhormat Ibu Fira Nadira sebagai DPL dari kelompok KKN Kopassus, dan semua teman-teman dan peserta KKN yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara talk show. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, langsung saja kita bacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala niyatina as-sholihah. Al-Fatihah. Halo, Mbak, minjem HP dulu. Pinjem HP, penelpon itu. Rifa. Baik, langsung saja kita ke acara inti. Kepada beliau Bapak Muhammad Iqbal Dawami, kami persilahkan. Kepada saya dulu ya, Mbak moderator. Ya, maaf. Kepada Zainal Agin sebagai moderator, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Pak Iqbal itu. Pak Iqbal sendiri itu bernama lengkap Muhammad Iqbal Dawami. Beliau lahir di Pandeglang 2 Mei 1982.
Saat ini beliau berdomisili di Desa Margomulyo, RT 7 RW 4, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Nomor HP beliau adalah, yang mau mencatat mungkin, 081 127 42582. Dan email beliau adalah iqbal.dawami@gmail.com. Beliau juga memiliki blog yang bisa dilihat nanti teman-teman, yaitu www.jadipenulis.co.id. Pendidikan beliau adalah tahun 2003 S1 Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2007 S2 Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini profesi beliau adalah sebagai penulis dan editor buku, kemudian sebagai owner penerbit Mazhab Pustaka, dan juga sebagai trainer penulisan. Nah, itu tadi adalah sedikit profil dari beliau Bapak Iqbal yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada Pak Iqbal sebagai pemateri, saya persilakan. Halo Pak Iqbal. Terima kasih Mas Zainal. Kedengaran ya suara saya ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Mas Zainal dan kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang saya hormati pula para peserta talk show atau webinar ya. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Dan saya bersyukur bisa dipercaya oleh rekan-rekan KKN dari IPMAFA untuk sharing dalam dunia literasi ya. Jadi mungkin saya akan ya sharing-sharing lah ya, berbagi pengalaman apa yang saya geluti selama ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi teman-teman semua. Mungkin ininya Mas bisa di-share, tayangkan materinya, slide-nya. Oke, ya. Saya memberi judul pentingnya skill menulis di era digital ini ya. Jadi menurut saya sekarang ini menulis ini seperti hal yang tidak bisa dipisahkan sekarang ini di era digital ini, karena hampir semua menggunakan sarana menulis ya. Kalau kita lihat coba media sosial, apa yang tidak menggunakan dunia tulis-menulis? Mulai Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Instagram, ya, semuanya menggunakan tulisan gitu. Oke, Mas, next. Ya, nah saya mungkin sudah diperkenalkan tadi sama Mas Zainal. Saya ini seorang penulis yang memang sudah mewakafkan dirinya di dunia literasi, khususnya di dunia tulis-menulis. Ya, saya sudah berganti profesi, mulai jadi guru, dosen, kemudian juga jadi editor tetap di sebuah penerbitan besar. Dan sekarang saya fokus ya di dunia literasi, ya menulis, ya mengedit juga, ya ngurus penerbitan, ya walaupun kecil-kecilan dari rumah ya, dari desa. Oke, next Mas. Nah, saya ingin nge-share salah satu gambar ya yang saya sukai, yang mungkin bisa menggambarkan pilihan dalam hidup saya ya. Ya, kalau teman-teman melihat di sini, kita lihat ada katakanlah dua orang penggali harta karun ya. Yang sebelah kiri ini baru saja
menggali, dia sudah mendapatkan harta karunnya. Wah, udah senang sekali. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, kita lihat, dia belum mendapatkan apa-apa ya. Dan dia mulai cemas begitu, mulai cemas. Nah, kemudian kita lihat yang gambar berikutnya, bawahnya itu adalah yang sudah mendapatkan harta karun, dia sudah pulang lah dengan santainya. Kemudian yang sebelah kanan kita lihat dia mulai ragu. Jangan-jangan di tempat dia tidak ada harta karun. Ya. Akhirnya dia berpikir pindah ke tempat yang nomor 1 tadi. Kemudian dia menggali lebih dalam, ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Nah, dan kalau kita lihat, padahal kalau dia mau fokus, mau menggali lebih dalam lagi, dia akan mendapatkan harta karun yang lebih besar sebetulnya. Nah, ini menjadi filosofi hidup saya ya, bahwa kalau kita menekuni sesuatu ya, sebetulnya apapun itu ya, apapun itu, asalkan kita tekun ya, kita terus istiqomah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apapun itu sebetulnya. Nah, begitu juga dalam dunia tulis-menulis gitu kan. Saya dulu juga awal-awalnya tidak yakin apakah menulis ini bisa mendapatkan rezeki ya dari menulis, bisa menghidupi saya, bisa menghidupi keluarga, gitu kan. Nah, dengan berbagai macam tantangan, dan saya buktikan ternyata pilihan saya sudah betul, begitu ya. Oke, next Mas. Nah, kalau kita lihat, ya saya ingin ini dulu ya, apa namanya, menarik ke, saya membayangkan pesertanya ini adalah masih pada mahasiswa ya, masih untuk para mahasiswa. Nah, dan ini adalah berangkat saya juga dari sini. Nah, saya ingin membuat judul ilmu pengetahuan di bangku kuliah adalah bahan baku. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa materi-materi perkuliahan itu sebetulnya bahan baku yang bisa kita olah, gitu kan. Yang bisa kita olah. Jadi apa yang disampaikan para dosen kita ya, itu sebetulnya sarana atau bahan baku yang bisa kita olah dan bisa kita manfaatkan dalam bidang kita, gitu kan. Nah, saya misalkan saya mengolah karena saya senang menulis, nah saya olah begitu kan materi-materi perkuliahan tadi itu. Oke, next Mas. Nah, saya mulai awal-awal kuliah saya sudah ya bisa dikatakan rajin lah ya, rajin menulis ya, karena memang ini adalah sebuah kesenangan saya. Jadi saya itu sebetulnya sejak mungkin bisa dikatakan sejak di pesantren lah ya, saya sudah senang menulis gitu kan. Sudah senang membaca, menulis begitu. Apapun saya tulis, mulai dari catatan harian, cerpen, puisi, artikel dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika saya menulis itu saya menemukan dunia saya sendiri gitu kan. Nah, apa namanya, kebiasaan ini terus saya bawa sampai kuliah, dan saya ketika selesai kuliah saya membukukan catatan kuliah saya ini. Oke, next Mas. Saya kemudian juga hampir setiap hari juga menulis catatan harian ya, dan ini buku ini sebetulnya awalnya ini saya beli itu buku yang kalau zaman dulu itu buku yang harganya mungkin Rp500 waktu itu ya. Jadi sangat-sangat tipis awalnya itu kan. Nah, begitu habis saya beli lagi terus gitu kan. Sampai mungkin ini ada berapa ya? Di atas 10 lah buku. Kemudian saya jilid dan hardcover jadi seperti ini. Waktu itu belum tahu dunia perbukuan. Jadi saya ke tukang fotokopi dan saya dijilid seperti ini. Oke, next Mas. Dan sampai sekarang pun ya saya masih terus menulis catatan harian gitu kan. Mas, oke, next. Ya, ini contohnya juga saya masih tetap menulis. Jadi walaupun zaman sudah ada laptop ya, komputer, saya tetap masih senang dengan menulis catatan harian seperti ini, catatan-catatan seperti ini. Jadi ada nuansa tersendiri yang tidak bisa dirasakan kalau kita menulis di depan laptop. Oke, langsung Mas, next. Nah,
saya menggabungkan antara materi perkuliahan yang saya dapatkan dengan passion saya, senang dengan dunia tulis menulis. Nah, saya gabungkan, gitu kan. Kemudian saya olah dan menjadi katakanlah karir lah ya, karir dalam dunia kepenulisan saya, gitu kan. Saya kemudian dari itu ya, dari yang saya olah dari bangku kuliah dan saya tulis, kemudian pada akhirnya saya bisa menjadi penulis, menjadi editor, jadi trainer kepenulisan, dan juga mendirikan sebuah penerbit begitu. Nah, saya waktu kuliah, kemudian juga intensnya setelah kuliah, awal-awalnya adalah menulis artikel ya, saya kirim ke media-media massa, kemudian media cetak seperti itu. Kemudian saya tingkatkan lagi menulis buku, ya, semuanya berdasarkan pengetahuan yang saya dapat di bangku kuliah begitu. Jadi saya kira ini juga teman-teman juga saya kira bisa melakukannya seperti yang saya lakukan. Hampir semua sama, polanya sama, tinggal bagaimana kita mau atau tidak seperti itu. Oke Mas, next. Nah, misalkan ini ya, saya dulu sering menulis di Republika. Di Republika itu ada satu rubrik yang namanya hikmah. Nah, ini sangat cocok kalau kita basic perkuliahan kita di perguruan tinggi Islam ya, karena isinya adalah tentang materi-materi keislaman. Itu semuanya kita olah gitu kan. Semua kita olah dan kita tulis dan kita kirim ke korannya dan insya Allah akan dimuat. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mengolahnya tadi itu ya, teknik menulisnya itu kemudian yang perlu kita pelajari. Oke, next Mas. Nah, saya kemudian juga sering menulis esai ya. Nah, misalkan salah satunya ini menjadi guru yang menulis. Jadi setiap esai-esai yang saya tulis, artikel-artikel yang saya tulis juga sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan minat saya, yaitu di dunia literasi. Jadi saya sering mengajak para guru, ayo guru-guru kita menulis, kita rajin baca, agar ini bisa mencerahkan para siswa kita, para anak didik kita, sehingga kita punya ilmu baru yang bisa kita sampaikan kepada siswa begitu. Nah, ini saya kemudian galakan ya, menggalakkan literasi lah ya di kalangan para pendidik seperti ini. Oke, next Mas. Nah, kalau dalam kaitannya dengan buku, saya juga sama ya, polanya sama, yaitu saya mengolah bahannya dari dunia dari bangku kuliah gitu, dari bangku kuliah. Nah, karena basic saya adalah dari sastra Arab, kemudian juga S2-nya studi Quran hadis, maka isinya tidak jauh beda begitu ya. Misalkan ini ya, 8 golongan yang dicintai Allah dan 6 golongan yang dibenci Allah. Ini sebetulnya kalau teman-teman tahu gitu kan, ini adalah kumpulan tafsir gitu kan. Kumpulan tafsir yang saya dapatkan di bangku kuliah begitu kan. Dan saya menggunakan dengan teknik metode tafsir maudhu'i ya, atau tafsir tematik. Jadi saya mengumpulkan ayat-ayat gitu kan yang berkenaan dengan kalau ini redaksinya yaitu innallaha yuhibbu. Nah, itu ada 8 jenis ya manusia yang dicintai Allah dengan diawali dengan innallaha yuhibbu. Nah, itu saya kumpulkan begitu. Saya kumpulkan, saya buka-buka tafsirnya dan saya olah sedemikian rupa, kemudian jadilah buku ini. Begitu juga dengan 6 golongan yang dibenci Allah. Jadi ada ayat-ayat yang berbunyi innallaha la yuhibbu. Nah, itu ada 6 jenis manusia. Nah, ini saya gabungkan dan jadilah buku dan saya kirim ke penerbit. Nah, alhamdulillah ternyata mereka mau menerbitkannya. Next, Mas Jana. Nah, ini sangat-sangat sederhana, penakluk subuh gitu kan. Jadi saya hanya mengumpulkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan mulai dari dini hari ya sampai sebelum zuhur lah, kira-kira seperti itu. Apa amalan yang bisa kita lakukan sehingga hidup kita bisa bermakna. Semuanya lagi-lagi adalah hasil bacaan pada masa kuliah gitu. Tinggal bagaimana kita mengemas saja. Oke Mas, next. Nah, ini juga sama dan ini saya kira juga semuanya ya, orang-orang mungkin dari mahasiswa perguruan tinggi Islam bisa melakukannya karena hanya sekedar
mengumpulkan saja istilah-istilah populer dalam dunia keislaman, dan saya lakukan itu. Saya lakukan ini. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Erlangga, begitu. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang dari buku ini royaltinya masih aja ada. Padahal ini sudah bertahun-tahun bukunya yang terbit. Nah, ini juga salah satu manfaat kalau kita mau menggeluti dunia tulis menulis ya. Ada istilah yang namanya royalti, yaitu itu seperti sudah passive income gitu kan. Bukunya sudah terbit, ya sudah. Nanti biar nanti ada distributor yang menjualnya. Nanti tahu-tahu ada laporan royalti kepada kita. Begitu Mas. Oke, next. Nah, ini juga Muhammad Salah gitu kan. Jadi saya menulis ini pada waktu itu sedang viral ini Muhammad Salah ini, dan saya kemudian riset karena waktu itu Muhammad Salah ini sedang viral bagaimana sosok dia di Eropa ini sangat disegani kan. Banyak orang yang non muslim notabene, tapi justru senang gitu kan dengan sikap Muhammad Salah ini yang mencerminkan keislamannya begitu ya. Tetapi dengan sepak bola, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan begitu. Orang senang seperti ini. Nah, ini kemudian saya tertarik ingin menulisnya, dan waktu itu kebetulan ada penerbit yang sedang mencari dan ingin menerbitkan buku Muhammad Salah. Maka klop gitu kan. Saya kemudian menuliskan dan alhamdulillah ada yang menerbitkannya. Next, Mas. Nah, ini buku paling baru ya, paling baru jadi terbit sebetulnya bukan tahun ini, tahun yang lalu, gitu kan. Ubahlah Duniamu. Oke, next. Nah, ini juga pas saya edisi tanda tangan bagi para pemesan buku saya waktu itu yang pas baru terbit saja ya. Next, Mas. Nah, ini buku ini insya Allah awal tahun akan terbit ya. Jadi saya beri judul Rumah, Sekolah, dan Literasi. Ini berdasarkan pengalaman saya selama ini menggeluti dunia literasi, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat sebetulnya begitu kan. Tetapi memang yang paling intens adalah di rumah dan di sekolah begitu Mas. Oke, next. Nah, kurang lebih ya sejak tahun berapa ya saya kalau tidak salah sih dari tahun 2007 ya. Dari 2007 saya sudah mulai awal itu karir dalam dunia menulis buku. Sampai sekarang itu saya sudah menerbitkan 35 judul buku. Dan insya Allah saya akan setiap tahun mungkin akan ingin selalu menerbitkan buku-buku yang saya tulis begitu. Oke, next Mas. Nah, saya kemudian juga selain penulis, saya juga adalah seorang editor freelance. Jadi berkahnya kita menggeluti dunia tulis menulis juga akan menjadi seorang editor, baik itu mungkin tetap maupun freelance. Nah, karena saya ini sambil mengelola penerbitan sendiri dan tinggal di rumah begitu. Nah, saya kemudian ditawari menjadi editor freelance, ya artinya bahwa saya melakukan ya, penyuntingan buku tidak harus ngantor begitu ya, tapi cukup di rumah saja. Nah, dan klien saya dari berbagai penerbit, tidak hanya satu penerbit. Nah, ini salah satu contoh yang buku yang saya edit ya, karya Profesor Haji Nadir Syekh Husain PhD. Oke, next Mas. Ini juga buku yang saya edit ya, yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. Oke, next Mas. Nah, ini adalah buku-buku yang saya edit ya, buku-buku yang saya edit. Tentu ini lebih banyak ketimbang buku yang saya tulis. Mungkin jumlahnya udah di atas 100 lah ya, dari berbagai penerbit, Begitu. Ini hanya sekedar sampel saja. Dan rata-rata memang buku-buku yang saya edit adalah buku-buku Islaman karena memang sesuai dengan basic keilmuan saya gitu kan. Saya tidak ingin mengedit buku yang di luar kompetensi saya karena itu bisa sangat berbahaya ya. Oke, next Mas. Nah, saya ingin mengatakan bahwa keterampilan atau skill menulis ini sekarang ini sudah sangat-sangat relevan ya untuk kita kuasai bagi teman-teman mahasiswa ya. Karena apa? Karena semua media sosial, semua
hal-hal yang berbau digital, itu hampir bisa dikatakan menggunakan sarana tulis-menulis. Jadi sangat-sangat mendukung karir kita, ya, karir kita dalam bidang apapun kalau kita punya kemampuan menulis. Misalkan teman-teman nanti akan ada yang menjadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi ekonom, apapun itu. Nah, nanti kalau kita punya skill menulis, ini akan menjadi pembeda antara teman-teman dengan yang lain yang tidak bisa menulis begitu. Maka saya harapkan teman-teman ini punya skill menulis ya, walaupun tidak harus jadi penulis gitu kan. Tidak harus jadi penulis, tetapi dengan punya kemampuan menulis nanti akan teman-teman bisa menjadi pembeda, pasti berbeda. Seorang guru ya, kalau saya perhatikan yang bisa menulis dengan yang tidak itu akan berbeda. Cara berpikirnya, kemudian juga penyampaiannya lain begitu. Nah, sekarang ini kalau dulu nulisnya itu hanya sekedar terkait ya kalau tidak di penerbit, kalau enggak di koran gitu kan. Nah, sekarang ini sudah berubah sekarang. Sudah berubah. Jadi teknologi sekarang ini bisa mengubah zaman ya. Begitu juga dengan cara-cara kita menggunakan keterampilan menulis. Misalkan, oke, next Mas. Nah, misalkan sekarang ini ada yang namanya content writer, copywriter, dan product reviewer. Padahal masih banyak juga sebetulnya ya. Paling tidak ada 3 ini. Content writer itu adalah penulis konten. Jadi misalnya ada sebuah platform ya, entah itu mungkin website gitu. Nah, itu biasanya ada orang yang mencari penulis di websitenya gitu kan. Penulis di websitenya. Jadi dia akan dikontrak nanti gitu kan, untuk menulis di website tersebut gitu. Nah, itu namanya content writer. Nah, ini kan enak gitu kan, tidak perlu mengirim, tapi justru kita dicari gitu. Kemudian ada copywriter. Nah, copywriter, kemudian ada product reviewer, sebetulnya banyak yang lainnya gitu kan. Nah, copywriter ini adalah penulis yang sebetulnya mirip-mirip reviewer gitu kan, tetapi dia bagaimana bisa meyakinkan gitu kan calon pembeli agar mau membeli apa yang kita tawarkan. Jadi di sini pintar-pintarnya orang menulis gitu kan, menulis kata-katanya sehingga orang terhipnotis gitu kan dengan yang dia rangkai dan orang kemudian mau membelinya gitu. Nah, product reviewer juga sama seperti itu. Cuman bedanya dia mungkin bisa saja imbang. Jadi karena dia ini bukan bagian dari produk itu ya, bukan karyawan misalkan, enggak. Tapi memang dia bisa mengimbangi gitu kan. Jadi kelebihan produk ini dan kekurangannya itu apa gitu. Itu product reviewer. Ini juga dibayar. Ini semuanya punya dibayar semua gitu kan. Oke, next Mas. Nah, zaman sekarang ini gitu kan, kalau saya perhatikan gitu kan. Jadi teman-teman ini harus bisa mengelaborasi, bisa menyatukan gitu kan. Yaitu pengetahuan dari bangku kuliah, passion, dan IT. Gitu kan. Ini harus kita kuasai sekarang ini. Tidak bisa satu-satu. Nah, jadi banyak orang kebingungan ketika selesai kuliah karena dia hanya berkutat pada pengetahuan dari bangku kuliah saja. Bingung gitu kan. Apa yang bisa didapatkan? Kan sering ya gitu kan. Saya sering dulu juga merasakan apa sih yang saya dapatkan dulu di bangku kuliah begitu kan. Nah, kalau kita bisa mengolahnya bukan dengan passion kita, itu akan terasa gitu kan. Manfaat dulu kita kuliah itu. Apalagi sekarang kalau kita menguasai IT. Menguasai IT itu artinya bisa saja kita bisa membuat website misalkan ya, bisa menjual di marketplace. Nah, ini juga penting. Nah, dengan menggabungkan 3 ini, nah kita akan bisa ya berperan di sekarang ini dengan profesi apapun. Jadi saya kira teman-teman nanti ketika selesai kuliah, bahkan sebetulnya pas kuliah juga
ya, asal tidak mengganggu perkuliahan, ini bisa dilakukan, gitu kan, bisa dilakukan. Oke, next Mas. Nah, selain elaborasi juga kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi begini, teman-teman misalkan bisa menulis, tetapi tidak bisa IT, gitu kan? Atau teman-teman juga bisa IT, juga menulis, tapi tidak bisa menjual, gitu kan? Atau juga semuanya. Artinya apa? Artinya kita itu sekarang ini bisa berkolaborasi, gitu kan? Bisa berkolaborasi. Nah, di sini jangan sampai kita hanya berjalan sendiri-sendiri saja. Harus berkolaborasi. Kita mencari irisan-irisan yang bisa menyatukan ketiga bidang yang berbeda, gitu kan. Misalkan teman-teman yang ahli IT siap berkolaborasi dengan orang yang bisa menulis. Nah, buatlah gitu kan sebuah website. Nah, buatlah sebuah produk, gitu kan. Bisa juga channel YouTube misalkan seperti itu ya, buat. Nah, kemudian cara menjual seperti apa? Karena tidak ada yang bisa, carilah orang yang bisa menjual. Nah, maka di sini adalah ada marketer ya, seorang penjual begitu. Nah, kalau kita bisa menggabungkan ini, mengkolaborasi ini, kita bisa ya kan, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, apapun itu begitu. Nah, ini yang saya lakukan juga ya di zaman digital ini. Saya ini seorang penulis, tetapi juga bukan seorang ahli IT dan juga bukan marketer. Saya tidak bisa menjual. Nah, karena itulah gitu kan, saya kemudian mengajak kerjasama. Siapa sih teman yang bisa ahli IT nih gitu kan? Saya ajak kerjasama. Kemudian juga siapa sih yang bisa menjual? Kita ajak kerjasama sehingga kita bisa berkolab dan bisa menyodorkan produk kita, gitu kan? Tanpa kita harus menjadi ahli IT, tanpa kita harus ahli marketer, gitu kan? Begitu juga sama. Mungkin di antara teman-teman ada yang pinter marketer ya, menjual, gitu. Tetapi dia tidak bisa menulis. Nah, maka kolaborasilah dengan teman yang bisa menulis. Oke, Mas. Next. Nah, ini adalah waktu kalian, teman-teman semua, ya, terutama para mahasiswa, gitu kan, untuk menggunakan waktunya dan langsung melakukan action, ya, bahwa kalau kita punya passion, apapun itu, apalagi dalam dunia tulis-menulis, lakukanlah sekarang juga. Dari mana? Dari mana saja, gitu kan. Yang saya tidak bisa menulis, belajar, gitu kan. Bisa belajar sendiri, bisa belajar sama orang lain, begitu. Jadi saya kira kita tidak perlu menunggu waktu ya, karena waktu tidak ada yang ideal untuk kita lakukan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk melakukannya ya sekarang juga. Oke, next. Terima kasih ya. Sementara begitu dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Luar biasa sekali pemaparan yang telah disampaikan beliau. Sangat memotivasi sekali. Dari pemaparan beliau ada sedikit banyak poin yang saya tangkap. Seperti hanya kita sebagai pemuda juga harus fokus pada salah satu bidang yang memang kita kuasai dan kita sukai. Jangan yang lain sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kita tiru-tiru. Sementara itu bukan gaya kita. Kemudian juga yang kedua adalah manfaatkan zaman yang kita dapatkan saat ini. Zaman kita saat ini adalah zaman yang sangat-sangat mudah sekali untuk mengakses segala informasi. Karena kita semua dimudahkan oleh IT dan komunikasi, telekomunikasi, teknologi, dan lain sebagainya itu. Jadi fokuslah pada apa yang kita suka dan kita inginkan, yang kita kuasai, dan manfaatkanlah IT teknologi yang ada saat ini. Baiklah Pak Iqbal, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kita santai-santai tanya jawab. Ya, santai Mungkin saja. dari teman-teman dulu ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau mungkin langsung ke
buka layar juga tidak apa-apa. Saya mau langsung bertanya. Ya, gimana Mbak? Dari siapa ini? Minhatul Maula. Ya, saya mau bertanya, apa sebenarnya pertama kali Bapak bisa menyukai dunia kepenulisan gitu? Kan biasanya orang-orang itu malas untuk menulis, lalu motivasinya Sepertinya terganggu jaringan. apa? Mbak. Sampai Bapak itu Bagaimana Pak Iqbal? Terdengar betul tadi? Ya, oke, ya. Saya bisa menangkap sih ya. Jadi bagaimana awal mula saya menyukai gitu ya, Pak ya. Saya menyukai dunia tulis menulis, dunia baca tulis begitu kan. Baik, mungkin saya bisa tarik pada masa kecil ya. Jadi saya waktu SD itu, tuh mungkin di sekolah sama di rumah. Bapak saya itu seorang pedagang ya di pasar, punya toko begitu. Dan beliau itu langganan koran waktu itu. Langganan koran, kalau tidak salah Media Indonesia waktu itu ya. Nah, ketika saya menunggu toko gitu, saya iseng-iseng baca koran gitu kan. Apa sih ini waktu SD itu ya. Nah, tapi yang saya lihat itu ininya halaman olahraganya, karena saya senang senang sepak bola waktu itu. Jadi saya baca tuh gitu kan, berita sepak bola dunia. Itu wah senang sekali gitu kan. Dan saya sering mengkliping gitu kan ininya ya pemain sepak bolanya. Nah, dari situ kan ada kecintaan, kesenangan membaca. Walaupun waktu itu ya senang membaca tentang dunia sepak bola kan begitu ya. Nah, kemudian di sekolah juga saya senang waktu itu tuh sering main di perpustakaannya ya. Saya sudah waktu itu sering baca buku-buku ini novel, romance gitu kan. Yang seperti itu karya-karya Hamka, Tenggelam Kapal Van der Wijk, gitu. Di Bawah Lindungan Ka'bah, Salah Asuhan, yang pokoknya buku-buku dari Balai Pustaka gitu kan. Waktu itu banyak sekali. Nah, buku-buku itu saya sudah baca waktu SD gitu kan. Nah, dari situlah kok seneng gitu kan baca ini. Jadi mulainya itu dari baca-baca cerita gitu kan. Mungkin itu kuncinya salah satunya. Kemudian pas saya remaja, waktu itu pas aliyah ya, saya ke Ciamis di pesantren. Nah, di sana juga saya bergaul dengan teman-teman yang suka baca gitu ya. Kemudian apalagi waktu itu tuh dari Pak Kiai kami sangat-sangat mengapresiasi ya mengapresiasi para santrinya yang berprestasi, gitu kan. Itu dihadiahi dengan buku koleksi beliau yang ada tanda tangan, itu luar biasa sekali itu kan. Jadi misalnya ada santri yang punya hafalan yang banyak gitu kan ya, atau mungkin ranking yang besar gitu kan, ranking yang tinggi. Nah, beliau itu memberikan buku koleksinya kepada para santrinya, entah itu berupa kitab maupun buku-buku bacaan yang di dalam itu ada tanda tangan beliau. Itu luar biasa. Nah, itu sudah memberikan teladan gitu kan bagi para santrinya, dan itu betul-betul merembas ke dalam hidup saya bahwa membaca itu berarti penting begitu kan. Karena beliau itu mengapresiasi santri dengan buku, apalagi beliau itu punya kebiasaan membaca sehari itu minimal 50 halaman, Pak Kiai saya waktu itu ya. Nah, itu dari situ kemudian terrekam dalam memori saya bahwa membaca ini berarti memang penting begitu kan. Nah, dari situlah kemudian saya mulai sangat mulai menggilai ya dunia membaca gitu. Tapi menulisnya belum. Nah, tetapi kemudian lambat laun karena kita sering membaca, otak kita informasi sudah penuh gitu kan, udah penuh. Nah, salah satunya mengekspresikannya, mengeluarkan dengan menulis begitu. Nah, ini juga menjadi titik poin gitu kan.
titik poin kalau kita ingin bisa menulis itu harus banyak membaca. Karena itu bisa menjadi otomatis begitu, Pak. Akan menjadi otomatis. Karena pengetahuan kita sudah banyak, itu ada yang ingin kita olah dan ingin kita keluarkan dengan berupa tulisan begitu. Nah, itu kemudian sampai waktu kuliah mulai lebih ini lagi, lebih intan dalam dunia menulisnya. Apalagi saya di Jogja waktu itu ikut komunitas menulis, sama-sama belajar menulis di media massa gitu. Nah, dari situlah kemudian tertanam gitu kan. Mulai dari menulisnya tadi itu. Membaca dan menulis waktu kuliah itu begitu. Begitu Mas Inal. Bagaimana Mbak Minatul Maula? Apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan beliau? Jelas. Sudah, Mbak? Boleh bertanya lagi? Boleh, silakan. Awal dari kepenulisan itu apakah hanya sekedar nulis-nulis biasa seperti kayak quotes atau apa, atau memang sudah mulai kayak seperti cerpen atau puisi? Seperti itu. Oh iya. Ya, awalnya kan iseng-iseng saja kan, iseng-iseng bisa berupa catatan harian gitu, apa yang kita lakukan sehari-hari, perasaan kita gitu kan. Dan ditambah juga dengan karakter kita. Karakter saya ini adalah karakter introvert, Mbak ya. Jadi bagi teman-teman yang introvert mungkin cocok mungkin ya menjadi seorang penulis. Jadi cenderung orang-orang yang punya karakter introvert itu adalah cenderung menarik diri dari peredaran sosial, cenderung pemalu, cenderung yang hidupnya di balik layar begitu ya. Nah, itu ternyata cocok gitu kan. Dunia tulis menulis itu cocok bagi saya gitu kan. Saya tidak perlu di depan muka banyak orang ketika ingin menyampaikan sesuatu. Caranya apa? Ya caranya dengan cara menulis. Makanya orang mengenal kita, penulis itu bukan dari orangnya, tapi dari tulisannya, begitu, Pak. Nah, kemudian saya mulai belajar menulis di media massa, ya, menulis artikel, menulis cerpen, kemudian puisi, kemudian resensi, ya, itu saya kirim ke media massa. Nah, dan itu mendapatkan reward, mendapatkan bayaran. Nah, bayaran itulah yang termotivasi saya untuk selalu melakukannya. Apalagi waktu itu saya sering menulis resensi, Mbak. Resensi itu kalau dimuat resensi kita akan mendapatkan buku gratis dari penerbitnya, mendapatkan uang ya dari penerbitnya, dari korannya, bahkan dari penulisnya sendiri. Nah, itu kan sangat menyenangkan gitu kan. Bayangkan kalau 1 bulan misalkan ada 4 resensi yang dimuat. Berarti itu paling tidak ada 6. Saya bisa satu penerbit itu bisa 2 buku, ngasih buku gratis ya, Mbak ya, kalau resensi kita dimuat. Jadi bisa bayangkan waktu itu saya 1 bulan itu bisa mendapatkan hampir 20 buku baru ya dari penerbit untuk diresensi. Seperti itu. Belum juga honornya. Makanya saya seringnya dulu resensi karena double gitu ya. Turah-turah lah gitu kan. Dapatnya. Apalagi waktu itu sangat uang itu untuk beli buku itu sangat minim gitu kan. Nah, caranya seperti itu. Buatlah resensi. Nanti kita akan mendapatkan buku baru dari penerbit. Nah, disitulah merasa asik ini dapat uang dari menulis. Nah, lama-lama kemudian jadilah profesi. Dari hobi jadi profesi begitu. Dan sampai sekarang saya tidak bisa lepas dari dunia tulis menulis gitu kan. Walaupun saya tidak di media massa lagi gitu kan. Lebih kepada ya bisa konsumsi sendiri gitu kan. Juga bisa untuk orang lain dengan media yang lebih besar lagi seperti itu. Makanya bagi yang punya hobi menulis gitu kan, jangan sia-siakan. Itu anugerah Tuhan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Yang bisa memberikan efek ya kepada diri kita, baik manfaat secara psikologis kita ya maupun dari segi finansial juga seperti itu. Itu juga tidak kalah penting begitu. Dan saya membuktikan gitu kan, kalau kita menggeluti dunia tulis menulis, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu kan. Saya
Gara-gara menulis, saya bisa keliling Indonesia ya. Saya sudah dari mulai Aceh sampai ke Papua, saya sudah gitu. Saya sudah mengunjungi semua itu gara-gara menulis gitu. Saya ke sana diundang untuk memberikan pelatihan menulis seperti itu. Begitu, Mbak ya? Bagaimana Mbak Inhatul Maula? Mbak Minhatul Maula, bagaimana? Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut ke mungkin dari teman-teman lain. Saya cek Facebook dulu Pak, mungkin ada pertanyaan di kolom komentar Facebook. Oke. Ini Pak, di samping dari teman-teman, kemarin juga sudah ada yang sebelum acara yang dimulai sudah ngantongi pertanyaan terlebih dahulu kepada saya. Pesanan ya? Pertanyaan pesanan ini. Pertanyaan pesanan ini itu. Gini Pak, yang pertama itu bagaimana tips and trick menulis yang baik bagi pemula. Itu yang pertama Pak. Monggo dijawab dulu. Trik dan tips menulis yang menarik ya. Oke, bagi pemula. Bagi pemula. Oke. Kalau saya sebetulnya tidak ada aturan baku ya bagaimana cara menulis yang baik, yang menarik. Tidak ada aturan baku, itu sangat selera masing-masing lah seperti itu kan. Jadi bisa berbeda begitu. Tetapi kalau saya biasanya dengan tekniknya adalah pertama itu dengan menggunakan kisah, cara membuka tulisan dengan berupa kisah. Karena mengapa kisah? Karena kisah itu ya semua orang suka gitu kan. Semua orang suka dengan cerita. Semua orang senang cerita gitu kan. Nah, itulah kenapa saya kemudian membuka tulisan itu dengan berupa kisah gitu kan. Kisah apa saja gitu kan. Bisa kisah hal-hal remeh, kisah-kisah nyata, kisah-kisah fiktif, apapun itu gitu kan. Itu bisa kita lakukan. Nah, itu senang gitu kan. Orang senang sehingga itu bisa menarik tulisan kita. Yang kedua, tulisan sesuatu yang kita kuasai ya. Kita kuasai. Kalau kita kuasai, kita bisa mengutarakan ya, mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita lewat tulisan, sehingga bisa menjadi lancar. Lain halnya kalau yang kita tulis itu jauh dari hidup kita, tidak kita kuasai, itu nanti akan sulit mendapatkan soul, jiwa tulisan kita, sangat kesulitan nanti. Jadi dua hal itu ya saya kira ya yang harus dikuasai, Mas. Pertama itu adalah teknik menulis awalnya itu dengan storytelling kalau istilah keren itu, dengan teknik bertutur dengan cerita. Yang kedua yang kita kuasai ya, yang kita kuasai bidangnya, yang kita kuasai, yang kita senangi seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang jauh dari hidup kita. Kita nggak suka politik, tapi nulis politik itu nggak bakalan ada rasa dalam tulisan kita itu. Begitu Mas. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Bisa tulis kolom komentar atau langsung dihidupkan videonya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya Pak. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Ya, terkadang ketika kita sedang menulis, entah menulis apapun itu sering muncul rasa malas, Pak. Nah, malas, ya. Bagaimana cara kita itu menghilangkan rasa malas tersebut biar kita semangat dalam menulis? Seperti itu, Pak. Kira-kira kenapa malasnya, Mas? Wah, ini malas mungkin karena udah banyak pikiran atau apa mungkin, Pak. Malas tadi kemarin tuh bilangnya. Sebentar ya, ada tamu ini dari Mas. Oh iya, gitu, Pak. Ada yang nganterin snack, Mas. Makasih, Pak ya.
Ya, pertama harus diidentifikasi dulu malasnya kenapa, Ya, karena apa? ya kan? Apakah malas karena banyak kerjaan? Apakah karena bisa juga apa yang kita tulis tidak menarik, gitu kan? Kalau malas karena banyak kerjaan, ya berarti dia tidak bisa memprioritaskan, gitu kan? Tidak bisa memprioritaskan mana yang memang ini dilakukan dan mana yang tidak, gitu kan? Kalau misalkan malas dengan tadi tidak berprioritas, berarti dia tidak menganggap penting tulisannya, gitu kan? Tidak menganggap penting. Yang kedua, malas karena tidak menarik yang ditulisnya, ya karena ya berarti kan memang ngapain ditulis gitu kan kalau memang tidak menarik. Jadi jangan sampai ada paksaan gitu kan dalam menulis itu nanti menyiksa gitu kan. Nanti akan menyiksa kalau yang kita tulis tidak menarik gitu kan. Ya kayak inilah mungkin kayak ya kita jujur saja menulis skripsi misalkan kan. Siapa yang menarik kan? Makanya tidak selesai kan. Malas melakukannya. Ya enggak? Ya enggak Mas Jena? Iya Pak. Ya Betul kan? itu. Ya kan? Karena kalau kita senang menulis skripsi, pasti akan cepat menggarapnya gitu kan. Nah, karena berat gitu kan, tidak kita kuasai, tidak kita sukai yang bidang yang kita tulis di skripsi tersebut. Makanya berat begitu. Lain halnya kalau kita mungkin nulis cerpen, nulis novel gitu kan, yang kita kuasai, yang kita senangi. Itu cepat biasanya seperti itu. Nah, jadi tips agar tidak malas, carilah tema yang kita senang untuk menuliskannya begitu. Itu. Begitu Mas ya. Iya, Terus yang betul, prioritas Pak. tadi itu juga teman-teman harus bisa memprioritaskan. Jadi jadikan aktivitas menulis itu bagian dari hal terpenting dalam hidup kita. Mengapa kita tidak pernah menyelesaikan tulisan? Karena kita tidak menganggap aktivitas menulis itu penting gitu kan. Hanya sampingan, hanya ya dia sambil lalu masih banyak kerjaan yang lain ngapain nulis kan begitu. Nah, makanya tidak pernah selesai. Nah, saya berusaha gitu kan kalau saya menganggap tulisan itu penting gitu kan. Makanya saya memprioritaskan. Bahkan dalam sisi ekstrimnya, saya menganggap nulis itu bagian ya anggapnya anak rohani saya gitu kan. Yang harus saya perjuangkan harus selesai gitu kan. Seperti itu, Mas. Iya. Terima kasih Pak. Luar biasa jawabannya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah muncul pertanyaan di benak kalian? Teman-teman live streaming Facebook bagaimana? Silakan tulis kolom komentar. Ini Pak, ada pertanyaan Pak dari Mbak Lia Afif di Facebook. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa narasumbernya pagi ini Pak Iqbal. Master penulis batik ini, saya mau bertanya Pak. Kadang ketika menulis apapun, cerpen, artikel, di awal kita itu banyak ide. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, tiba-tiba mandek. Tiba-tiba hilang. Kita kebingungan. Kira-kira itu kenapa, nggih? Dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Biar ide kita tidak mandek atau berhenti di tengah jalan. Kemudian, yang dimaksud dengan untuk opening tulisan yang berupa kisah, itu tadi apakah pembukaan yang berupa narasi, ya, Pak? Itu pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana, Pak? Apa perlu saya ulang? Cukup. Saya udah menangkap ininya ya, yang mau disampaikan ya. Ya, betul. Itu tidak hanya penulis pemula ya, hampir semua penulis mengalami seperti itu. Seringkali di tengah perjalanan itu sering mandek gitu kan, idenya macet gitu kan. Apalagi nih yang mau ditulis itu kan, gitu. Nah, saya sering mengalami seperti itu juga. Biasanya saya kalau sedang rajinnya lah gitu kan. Saya menggunakan outline-nya, Mas, ya. Jadi membuat outline terlebih dahulu, membuat kerangka. Nah, dengan outline itu kita bisa mengetahui nih dari A sampai Z yang mau kita tulis. Jadi saya membayangkan outline itu ibarat kita itu mau melakukan perjalanan, ya. Misalnya kita mau ke Jakarta ya, dari Pati ke sini.
Nah, kita mau melewati mana saja, gitu kan. Kita sudah tahu kan, oh nanti ini titik-titik besarnya ke Semarang, kemudian dari Semarang ini nanti kemudian ke Cirebon, terus dari Cirebon terus Cikampek, nyampe Jakarta gitu. Jadi jelas arahnya gitu kan. Nah, itu outline seperti itu, Mas. Nah, kalau tidak pakai outline, kita bisa nyasar-nyasar gitu kan. Ya, kita mau dari Pati mau ke Jakarta mana ya? Wah, kita ke Solo dulu gitu kan. Bisa ke Solo dulu, ke Jogja, muter-muter, bahkan mungkin ke Jawa Timur malah gitu kan. Karena kita tidak menggunakan outline, kebingungan tersendiri, tersesat gitu kan. Nah, ini pentingnya outline seperti itu, Mas. Jadi kalau bisa sebetulnya buat outline agar kita tidak kebingungan di tengah jalan. Jadi misalnya di tengah perjalanan kita mentok nih gitu kan. Nah, kalau udah punya outline, kita tidak akan mentok karena akan tahu, oh pos di sini ini yang kita tulis begitu kan. Ini yang kita tulis. Nah, memang untuk membuat outline ini kita butuh keterampilan tersendiri, Mas. Keterampilan tersendiri yang harus kita pelajari terus-menerus. Ada misalkan kalau kita pernah belajar itu mind mapping gitu ya. Jadi kayak membuat semacam gambar besar, kemudian di tengahnya itu ide besar. Nah, dari ide besar itu kemudian dipecah-pecah gitu kan ke lebih banyak sisi gitu kan. Nah, dengan cara itu kita bisa tahu nih mana saja yang perlu kita tulis gitu kan. Nah, dengan cara itulah saya kira tidak akan mandek di tengah jalan. Nah, mungkin yang perlu kita yang kita waspadai, mana itu mandek ya kan, mana itu malas gitu kan. Malas apa memang betul-betul blank gitu kan. Itu harus kita identifikasi gitu kan. Karena bisa saja menyamar gitu kan. Sebetulnya itu malas gitu kan. Malas berpikir, malas untuk melanjutkan, tetapi dengan alasan nggak ada ide, mandek. Nah, ini harus kita ini juga. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak punya outline-nya dan mandek, ya sudah, kita berhenti dulu gitu ya. Berhenti dalam arti kita melakukan aktivitas yang lain yang kira-kira bisa mendapatkan ide baru. Jadi misalkan kita jalan-jalan dulu, kita bertanya kepada orang yang kira-kira kompeten dalam bidang yang sedang kita tulis, kita baca buku dulu. Nah, biasanya itu akan nanti ada ide baru yang akan memperkaya tulisan kita. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, Mas. Terus yang kedua, soal tadi opening tadi ya, tulisan kita membukanya tadi itu dengan kisah katanya gitu kan. Apakah itu bentuk narasi atau tidak? Bebas saja gitu kan. Bisa dengan bentuk narasi, bisa juga dengan bentuknya ada dialog seperti itu. Tetapi ini hanyalah pembuka gitu kan. Berarti kan kalau nanya pembuka kan berarti kita tidak harus menyampaikan kisahnya sangat detail, gitu. Tidak harus. Itu cerpen nanti gitu kan. Ingat kita ini sedang membuat tulisan artikel populer misalkan gitu kan. Nah, ini hanyalah salah satu teknik gitu kan. Teknik cara membuka tulisan yang menarik. Karena tidak hanya salah satu ini saja gitu kan. Ada juga yang lainnya. Misalkan dibuka dengan berupa tamsil ya. Kemudian juga bisa dengan kata-kata mutiara gitu kan. Bisa dibuka dengan seperti itu. Dan itu memang membutuhkan belajar yang terus-menerus begitu. Begitu, Mas. Oke, Pak, terima kasih. Bentar biar direspon dulu mungkin kalau ada pertanyaan tambahan dari Mbak Lia. Sambil menunggu jawaban dari Mbak Lia, Pak, di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Umi Fatmawati. Tanya, Pak, cara mengontrol mood kita agar tetap berkomitmen untuk menulis. Karena generasi Z itu sering merasakan bosan, apalagi jika mood yang berantakan. Akan mengganggu konsentrasi kita untuk menulis. Ini mungkin mood ini untuk cewek-cewek ya. Mungkin Pak Iqbal akan dijawab dulu. Ya. Betul. Ya, ini juga sebetulnya penyakit penulis ya.
baik pemula maupun juga yang sudah profesional. Menjaga mood itu tidak mudah, gitu kan. Menulis itu membutuhkan mood yang bagus mestinya, gitu kan. Karena bisa mempengaruhi kinerja kita dalam menulis. Yang kita rasakan bisa masuk kepada tulisan kita. Ya. Kalau moodnya jelek, kita sulit nanti untuk menyampaikan dalam tulisan kita. Maka jagalah mood itu. Nah, pertanyaannya bagaimana agar mood kita itu tetap bagus begitu ya, tetap stabil begitu. Nah, kalau saya biasanya saya mencari waktu dulu yang kira-kira mood saya bagus gitu ya. Biasanya bangun tidur gitu kan. Bangun tidur itu waktu-waktu yang baik lah ya, sangat-sangat terbaik karena masih fresh pikiran kita, belum memikirkan hal-hal yang lain gitu kan, belum memikirkan hal-hal duniawi gitu ya, kita bisa fokus di dunia yang mau kita tulis. Nah itu mood saya bagus begitu kan. Cuman kita masalahnya adalah kalau kita hanya menunggu mood bagus, kita tidak akan produktif menulisnya, Mas. Kita akan nanti angin-anginan nulisnya. Dan itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyelesaikan tulisan. Aku belum mood nih gitu, nulisnya. Nah, akhirnya nggak selesai. Nah, jadi usahakan kita tidak terikat, tergantung oleh mood ya. Tetapi kita harus menggantungkan pada komitmen. Mood mau bagus atau tidak, kita harus komitmen untuk menyelesaikannya, gitu kan. Harus dicari gitu kan, harus dicari seperti itu. Yang penting konsistennya, jangan moodnya, gitu kan. Makanya kalau mau nulis pagi, teruslah pagi lakukan, walaupun mungkin hanya 1-2 paragraf gitu, tetapi lakukan itu setiap hari. Maka lambat laun nanti akan banyak kan halamannya seperti itu. Jadi bukan banyak-banyaknya halaman ketika menulis, tetapi sering-seringnya. Nah, di sini pentingnya kita merutinkan, ya kan, merutinkan aktivitas menulis gitu. Saya sendiri berusaha, gitu kan, berusaha untuk merutinkan menulis itu bagian dari hidup saya, seperti halnya makan, minum, gitu kan, sholat. Nah, menulis juga seperti itu, begitu kan. Harus menyempatkan. Apa yang kita tulis, ya apa saja, yang penting itu dirutinkan, sehingga menjadi satu kebiasaan. Gitu. Dan ini kebiasaan positif gitu kan, menulis itu kan. Nah, maka itu harus masuk kepada dalam aktivitas kita. Walaupun mungkin cuma 5 menit, 10 menit, nggak masalah gitu kan. Tetapi itu harus kita rutinkan. Jangan tergantung oleh mood, tetapi jadikanlah menulis itu bagian dari rutinitas kita. Seperti halnya kita makan, sholat, ngaji, menulis juga seperti itu. Nah, dengan cara seperti itulah kita akan bisa ya mendapatkan apa yang kita tulis. Begitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih. Bagaimana Mbak Umi Fatmawati? Mbak Umi? Sudah? Kelihatannya sudah, Pak. Oke, masih ada pertanyaan lagi, Pak. Wah, banyak sekali pertanyaannya ini. Dari Mbak Nurul Maslehah, Pak, saya pernah mendengar bahwa menulis merupakan salah satu terapi jiwa. Apakah di sini yang dimaksud menulis adalah menulis semua hal atau pengalaman yang kita dapatkan untuk kita torehkan dalam bentuk tulisan, ataukah menulis di sini menulis yang seperti apa nggih, Pak? Seperti itu, Pak. Iya. Betul. Jadi menulis itu juga bisa dijadikan salah satu terapi jiwa ya. Salah satu sarana untuk menyembuhkan luka batin kita. Dan saya percaya itu dan saya sering melakukannya. Ya, dari hal-hal sederhana misalkan gitu ya. Ketika kita ingin marah, ketika kita sedang kesal gitu kan. Saya kemudian menuliskannya gitu kan. Itu
secara alami seperti sudah tertumpahkan dalam tulisan kita dan kita sudah menjadi tenang gitu kan. Nah, makanya kalau di barat itu sudah dijadikan alat terapi. Jadi banyak orang-orang di barat sana itu sembuh ya kan dari trauma-traumanya itu gara-gara menulis. Nah, apa yang ditulis begitu kan ya? Yang ditulis adalah pengalaman mereka gitu kan, pengalaman. Jadi, nah di sini kuncinya. Di sini kuncinya adalah kejujuran gitu kan, kejujuran. Jadi kita berusaha mengeluarkan unek-unek kita itu kan, pikiran-pikiran kusut kita ke dalam tulisan. Seolah-olah tulisan itu adalah gambaran dalam jiwa kita. Seperti sudah memindahkan gitu kan, seperti sudah memindahkan unek-unek dalam diri kita kepada tulisan. Nah, karena sudah memindahkan dalam diri kan sudah nggak ada, harus seperti itu gitu kan, teorinya harus seperti itu. Makanya tulisan yang model seperti itu bukan untuk konsumsi publik gitu kan, bukan untuk konsumsi publik, tapi untuk kepentingan diri kita saja. Dan saya sudah melakukan seperti itu juga. Jadi itu salah satu manfaatnya kenapa kita dianjurkan untuk menulis begitu. Dan saya kira banyak orang yang terbantu bisa bangkit hidupnya gara-gara punya kebiasaan menulis. Bahkan tulisan kita juga bisa membangkitkan orang lain gitu kan. Saya pernah membaca ya sebuah berita gitu kan. Jadi di Amerika sana ada orang yang mengalami trauma yang berkepanjangan dan dia ingin bunuh diri lah gitu kan. Kemudian dia dirawat di rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit itu ada temannya membawakan sebuah novel. Membawakan sebuah novel, nih, baca nih biar kamu nggak bosan di rumah sakit gitu kan. Nah, pada awalnya dia nggak ini gitu kan, nggak menghiraukan gitu. Apa sih ini cuma novel gitu kan. Tapi ketika dibaca dia keasikan gitu kan, keasikan dan dia menghayati apa yang dibacanya itu gitu kan. Itu hanya sebuah novel, tetapi gara-gara baca buku itu, gara-gara baca novel itu, orang itu dia kemudian menjadi sembuh gitu kan. Traumanya seperti sudah hilang dan timbul bangkit untuk hidup bersemangat lagi gitu kan. Punya mimpi lagi, punya harapan lagi, meninggalkan masa lalu gitu kan. Dan kemudian orang itu menulis surat kepada penulisnya gitu kan. Penulis novelnya itu yang bernama Sheldon gitu kan. Sheldon. Nah, orang itu mengatakan, Tuan Sheldon, terima kasih atas novel yang Anda tulis. Karena novel yang Anda tulis itu telah menyelamatkan hidup saya. Gitu kan. Itulah the power of writing. Ya, dan saya sudah menuliskan di situ ya, ada 2 buku yang sudah saya tulis mengenai tentang keajaiban menulis ya dari sisi spiritual itu seperti itu. The power of writing dan the miracle of writing. Begitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Mbak Nurul? Mbak Nurul? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih Pak Iqbal. Wah, ini Mbak Minhatul Maula sangat antusias ya. Dia bertanya lagi, Pak. Begini pertanyaan Mbak Minhatul Maula. Ketika kita sudah mempunyai outline atau kerangka tadi, namun ketika kita akan merangkainya menjadi kalimat, justru malah bingung untuk merangkainya. Nah, maka kerangka seperti apa yang mampu membuat kita mudah untuk menulisnya tanpa harus bingung? Apakah bisa dalam bentuk sequel contohnya? Terima kasih. Begitu Mbak Minhatul Maula. Iya. Iya Pak, seperti itu Pak. Iya, betul. Iya, betul. Saya kira juga saya sering mengalami hal seperti itu juga ya. Outline sudah bagus gitu kan, tapi ketika mau menuangkannya sulit juga gitu kan. Nah itu karena begini, karena kita langsung mengidealkan
apa yang mau kita tulis itu ya, Mbak ya. Seolah-olah kita langsung pengen langsung sempurna yang kita tulis. Nah, itu tidak bisa. Pikiran kita tidak akan langsung masuk ke situ. Jadi satu-satunya cara adalah tulis aja dulu apa yang mau kita tulis, gitu kan. Outline udah, ya udah tulis aja dulu. Seperti apa kalimatnya bebas gitu kan. Jangan melarang diri kita untuk menulis apapun di situ, gitu kan. Itu kuncinya di situ, Pak. Jadi kita lakukan saja dulu, just do it, gitu kan. Lakukan saja dulu pokoknya. Nanti kalau sudah nulis semua, barulah kita pelan-pelan membaca ulang gitu. Oh, kalimatnya ini kurang nih, tambah lagi, kurangi lagi seperti itu. Jadi kuncinya adalah jangan langsung yang tepatnya ya. Jangan langsung memvonis lah ya, jangan langsung memvonis apa yang kita tulis langsung jelek misalkan seperti itu. Makanya jadi mandek nanti nulisnya itu. Oh, baru ditulis 1-2 kata, jelek nih ya, nggak jadi. Jangan seperti itu. Jadi mungkin saya ibaratkan seperti halnya kita olahraga misalkan, mau futsal gitu. Itu kan kita butuh ini dulu kan, pemanasan, warming up dulu. Menulis juga seperti itu. Jadi tulislah hal-hal yang sederhana dulu, tulislah apa yang ada dalam benak kita dulu. Jangan langsung pengen tulisan kita bagus, itu nggak ada, nggak bisa, Mbak. Pokoknya yang kita ingin tulis saja terlebih dahulu, sejelek apapun. Kalau perlu kita katakan tulislah sejelek-jeleknya dulu gitu kan. Barulah kemudian ketika selesai kita edit sedikit-sedikit. Bahkan kalau perlu kita minta tolong teman kita yang bisa memberikan masukan. Nah, di situ nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat berharga biasanya. Karena orang lain biasanya lebih ini ya, lebih proporsional menilainya. Kalau kita sendiri biasanya suka nggak stabil gitu kan pas membacanya gitu. Seolah sudah betul semua atau jelek semua gitu kan. Nah, kalau orang lain bisa proporsional, mana yang baik, oh ini, mana yang perlu diperbaiki, ini seperti itu. Begitu, Mbak ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, maaf Pak, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, bagaimana Mbak Minatul Maula? Sudah cukup. Terima kasih. Baik Pak, lanjut. Karena ini schedule kita sampai jam 10:30 Pak, tinggal 15 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Pertanyaan ini dari teman-teman. Ketika kita menjadi penulis, apakah hasil dari menulis tadi itu dapatkah untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari, Pak? Oke, monggo Bapak. Ya, singkatnya sih dapat. Jawaban singkatnya seperti itu dapat. Tetapi untuk cukup atau tidak itu kan tergantung tergantung kita menyikapinya. Dan itu membutuhkan proses yang panjang. Saya dulu seperti yang saya utarakan kan tadi di presentasi dengan sebuah gambar 2 orang penggali harta karun itu kan, seperti itu. Nah itu dulu seperti itu gambaran saya, bisa nggak sih saya bisa mencukupi hidup saya bahkan keluarga saya dari menulis begitu kan. Pada awalnya tidak yakin karena ya tahu sendiri kan kalau di kita itu memang kita harus mengakui menulis itu belum begitu dihargai, bayarannya murah, royaltinya juga nggak seberapa gitu kan. Umumnya seperti itu, tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak menulis gitu kan. Bukan alasan seperti itu. Tinggal bagaimana pintar-pintar kita
bisa gitu kan melakukannya dan membuktikannya bahwa dengan menulis kita bisa hidup layak dan sangat cukup. Nah, saya merasakan bahwa menulis itu lebih dari cukup gitu kan. Walaupun tidak memberikan kekayaan gitu kan, tetapi itu memberikan rasa cukup ya dalam hidup saya. Ya, banyak hal yang bisa saya beli itu dari menulis gitu kan. Banyak hal yang saya inginkan dari menulis. Banyak hal yang saya traveling misalkan, itu dari honor menulis begitu. Dari royalti dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan sangat luas di dunia digital gitu kan. Kalau ingin menulisnya itu bisa mencukupi hidup kita, bisa bisa beli apa yang kita inginkan, maka carilah gitu kan. Carilah jenis-jenis tulisannya gitu kan. Jadi maksudnya begini, ada hal-hal yang bayarannya besar gitu kan lewat menulis tadi itu. Dan ada hal-hal yang kecil gitu kan dapatnya. Yang kecil itu ya misalkan kalau kita nulis di media massa itu nggak seberapa kan. Nggak seberapa. Honornya nggak seberapa. Itu ya sangat-sangat minim lah gitu kan. Tetapi kalau kita menulis hal-hal yang lebih besar itu sangat-sangat cukup. Hal yang besar itu misalkan menulis buku ya, menulis buku biografi yang kemudian atau nulis novel yang sifatnya itu panjang ininya nasibnya lah seperti itu. Itu akan mencukupi kita insya Allah. Apalagi bukunya bestseller misalkan seperti itu. Atau juga bisa menjadi ghostwriter. Ghostwriter itu adalah penulis hantu gitu kan. Jadi misalnya ada orang, katakanlah seorang pengusaha, seorang pejabat, dia itu punya gagasan tetapi tidak bisa menulis. Nah, kita bisa menuliskannya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan bayaran yang layak seperti itu. Dari situlah kita bisa mengatakan bahwa menulis itu cukup gitu kan. Cukup. Kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan dari menulis tadi itu. Jadi pintar-pintarlah kita mencari celah-celah ya kan, celah-celah pekerjaan tulisan yang bisa dibayar sangat tinggi gitu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi seperti itu. Dan teman-teman bisa riset ya, apa saja sih jenis model tulisan yang bisa dibayar mahal begitu. Teman bisa riset di Google. Begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir, nih, teman-teman. Ini sebenarnya dari Facebook Sopo Setako. Sebenarnya ini agak melenceng dari tema, karena tema besar kita adalah skill menulis, nih, Pak. Izin bertanya, sangat menarik dan inspiratif sekali dari banyak aktivitas manusia, sehingga hampir semua manusia mempunyai hobi. Baik disadari maupun tidak disadari. Tetapi semua manusia itu mempunyai hobi yang tentunya berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengolah hobi seperti berburu menjadi skill? Dan bagaimana teknik mengolahnya? Terima kasih. Ini sebenarnya agak melenceng, Pak. Tapi dengan kesan jawab, Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara, ngeten, Pak. Kan di tema besar kita kan dari hobi menjadi profesi, Pak. Menjadi profesi. Tapi kan ya. Tapi kan itu dalam konteks menulis. Ya. Nah, ini Mbak Sopo Setako ini bertanya, bagaimana cara mengolah hobi seperti berburu menjadi skill dan bagaimana teknik mengolahnya? Terima kasih. Ini dengan kerja menjawab apa buatan, Mbak? Iya, siap. Tidak masuk ke dalam tema kita. Oke, boleh, Pak. Iya. Iya, intinya kan sama kan, bagaimana hobi jadi profesi. Walaupun bukan menulis gitu kan ya, Mas ya. Ya. Ya harus ditekuni, diyakini. Jadi misalnya begini, kita hobinya melukis gitu kan. Hobinya bermain musik. Kita yakin nggak kalau itu bisa menjadi profesi kita dan bisa menghasilkan
ya katakanlah uang banyak gitu kan, dari yang kita lakukan tadi itu. Dari yakin dulu gitu kan. Pertama itu yang penting itu dari mindset-nya dulu Mas. Ya, apapun itu dari mindset, dari cara berpikir kita, dari pola pikir kita. Kalau kita awalnya sudah tidak yakin, akan sulit nanti untuk mendapatkannya tadi itu. Dari pola pikirnya terlebih dahulu. Yang penting yakin dulu, gitu kan? Yang penting dalam agama itu yang penting kan iman dulu kan, percaya dulu. Percaya nggak sama Allah? Padahal kita nggak melihat Allah gitu kan. Tetapi kita percaya kan, Allah itu ada. Allah itu sangat menolong kita, membantu kita. Nah, begitu juga dalam profesi kita. Percaya nggak apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan? Nah, kalau percaya, lakukan. Dan kita butuh strategi-strateginya, kita perbaiki lagi, perbaiki skill, perbaiki karakter kita, belajar terus-menerus. Nah, itu adalah usaha-usaha ikhtiar yang harus kita lakukan gitu kan untuk meraih apa yang kita inginkan dari hobi kita tadi itu. Itu yang penting, Mas. Jadi dari keyakinan itulah nanti akan ada jalan. Yang penting yakin dulu gitu kan. Yang penting yakin dulu. Yang penting iman dulu gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengimani, nanti akan ada jalan seperti itu, Mas. Oke, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Kelihatannya sudah cukup, Pak, pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita cukup akhiri diskusi kita, berbagi cerita kita pada pagi hari ini. Nah, di sini saya sebagai moderator menangkap sedikit poin utama dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tekunlah pada apa yang kita miliki atau yang kita sukai, dan manfaatkan teknologi yang ada pada zaman saat ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam memimpin acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waktu sudah tempat, saya persilakan kembali kepada Mbak Nafis selaku pembawa acara. Mbak Nafis masih di mute. Baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal atas pemaparan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Dan saya sebagai MC, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sesi foto ini.